Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang materi, tujuan, dan manfaat mempelajari aspek hukum dalam bisnis. Perkenalkan, saya Mia Dinartia yang NIM 2005971 sebagai moderator dan beranggotakan Fatimah Siregar 20059009, Hanifah Laumeka 20059067. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang tujuan mempelajari aspek hukum dalam bisnis. Hukum bisnis adalah perangkat hukum yang mengatur suatu tata cara dan pelaksanaan suatu urusan atau suatu kegiatan perdagangan, industri, ataupun tentang kegiatan keuangan yang berhubungan dengan kegiatan pertukaran barang dan jasa, kegiatan produksi, maupun suatu kegiatan menempatkan uang yang dilakukan oleh para pengusaha bisnis dengan usaha dan usaha lainnya, di mana entrepreneur sudah mempertimbangkan suatu segala resiko yang mungkin terjadi. Pendapat cukup banyak tentang pengertian hukum bisnis menurut para ahli. Berikut yang pertama menurut Murni Fuadi. Hukum bisnis adalah suatu perangkat atau kaidah hukum termasuk upaya penegakannya yang mengatur mengenai tata cara, pelaksanaan, urusan atau kegiatan dagang, industri, atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para entrepreneur dalam risiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif untuk mendapatkan keuntungan. Yang kedua menurut Johannes Ibrahim. Persepsi manusia modern, pengertian hukum bisnis adalah seperangkat kaidah hukum yang diadakan untuk mengatur serta menyelesaikan berbagai persoalan yang timbul dalam aktivitas antar manusia, khususnya dalam bidang perdagangan. Ditinjau dari istilah, aspek hukum dapat dijelaskan sebagai berikut. Kata aspek, dalam kamus bahasa Inggris, aspek yang artinya letak, sudut pandang. Aspek dalam tata bahasa berarti sebuah kategori gramatikal verbal yang menunjukkan lama dan jenis perbuatan. Apakah mulai, selesai, sedang berlangsung, berulang, dan sebagainya. Aspek dalam kamus bahasa Indonesia berarti tanda, sudut pandang, pemunculan atau penginterpretasian, gagasan, masalah, situasi, dan sebagainya sebagai pertimbangan yang dilihat dari sudut pandang tertentu. Kata hukum, hukum dalam arti bebas adalah peraturan atau undang-undang Republik Indonesia. Immanuel Kant mengatakan bahwa sampai sekarang ini para ahli hukum masih mencari definisi hukum. Hans Kelsen berpendapat bahwa hukum terdiri dari kaidah-kaidah menurut nama orang harus berlaku. Yang ketiga, Wirjo Projodikoro mengatakan bahwa hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat yang bertujuan mengadakan tata tertib di antara anggota-anggota masyarakat itu. Mencermati definisi tersebut, terlihat bahwa pengertian hukum itu sangat kompleks, sehingga tidaklah mudah untuk memberikan definisi pada pengertian hukum yang sedemikian luas ke dalam pengertian yang terbatas pada beberapa kalimat saja. Tujuan hukum secara umum. Yang pertama ada kepastian hukum, perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang. Yang kedua ada kebermanfaatan. Penegakan hukum harus dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Yang ketiga ada keadilan. Dalam pelaksanaan penegakan hukum, keadilan harus diperhatikan. Oke, baiklah. Materi yang saya sampaikan akan dilanjutkan oleh Fatimah Siregar. Kepada Fatimah Siregar dipersilahkan. Baiklah, materi yang akan saya bacakan yaitu tujuan hukum. Tujuan hukum mempunyai sifat universal seperti ketertiban, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat.
Dengan adanya hukum, maka tiap perkara dapat diselesaikan melalui proses pengadilan dengan perantara hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, hukum bertujuan untuk menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak dapat menjadi hakim atas dirinya sendiri. Sedangkan teori utilitis, hukum bertujuan untuk memberikan faedah bagi sebanyak-banyaknya orang dalam masyarakat. Pada hakikatnya, tujuan hukum adalah manfaat dalam memberikan kebahagiaan atau kenikmatan besar bagi jumlah yang terbesar. Berikut ini adalah tujuan hukum. Yang pertama ialah mendatangkan kemakmuran masyarakat yang mempunyai tujuan. Yang kedua, mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Yang ketiga, memberikan petunjuk bagi orang-orang dalam pergaulan masyarakat. Yang keempat, menjamin kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada semua orang. Yang kelima, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. Yang keenam, sebagai sarana penggerak pembangunan dan sebagai fungsi kritis. Berikut ini merupakan tujuan hukum bisnis. Hukum ini menjamin fungsi keamanan mekanisme pasar secara efisien dan lancar. Yang kedua, hukum untuk melindungi berbagai suatu jenis usaha, khususnya untuk jenis usaha kecil menengah atau UKM. Yang ketiga, untuk membantu memperbaiki suatu sistem keuangan dan sistem perbankan. Yang keempat, memberikan perlindungan terhadap suatu pelaku ekonomi atau pelaku bisnis. Yang kelima, untuk mewujudkan sebuah bisnis yang aman dan adil untuk semua pelaku bisnis. Materi selanjutnya yaitu manfaat mempelajari aspek hukum dalam bisnis. Ada beberapa manfaat yang dapat kita dapat dalam mempelajari aspek hukum dalam bisnis, yaitu dapat kita jadikan sebagai sumber informasi yang bermanfaat bagi semua pelaku bisnis. Dapat memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban dalam praktek bisnis. Pelaku bisnis dapat lebih mengetahui hak dan kewajibannya saat membangun sebuah usaha agar usaha atau bisnis mereka tidak menyimpang dari aturan yang ada di dunia perbisnisan yang telah tertulis di perundang-undangan dan tidak ada yang dirugikan. Yang terakhir, yang selanjutnya yaitu mewujudkan suatu watak dan perilaku pelaku bisnis sehingga mewujudkan kegiatan di bidang bisnis atau kegiatan usaha yang adil, jujur, wajar, sehat, dan dinamis karena dijamin oleh kepastian hukum. Itulah materi tentang manfaat dan tujuan hukum dalam bermasyarakat atau dalam berbisnis. Terima kasih kepada moderator. Terima kasih kepada Fatima Siregar. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Hanifah Laumeka. Kepada Hanifah Laumeka dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Menjelaskan tentang manfaat mempelajari aspek hukum dalam bisnis. Yang keempat yaitu melindungi konsumen, pelaku usaha, dan masyarakat dari pihak yang mengambil keuntungan sendiri dengan melanggar hak orang lain. Kemudian yaitu manfaat dari mempelajari aspek hukum dalam bisnis yaitu menghindari perselisihan antara perusahaan dengan lingkungan di sekitarnya. Next. Kemudian yang keenam, jika Anda adalah seorang investor atau sekutu pasif sebuah CV, maka Anda akan sangat membutuhkan keamanan bagi uang Anda yang menjadi objek kerjasama. Maka jika Anda menguasai hukum kontrak, maka upaya memberikan keamanan bagi uang Anda bisa maksimal dengan kontrak yang memiliki standarisasi yang jelas. Misalnya dengan notaril, maka perjanjian tersebut harus dianggap asli sepanjang tidak bisa dibuktikan sebaliknya. Kemudian yang ketujuh yaitu dalam Undang-Undang Konsumen memberikan beberapa hak dan kewajiban bagi pelaku usaha maupun konsumen. Dengan kata lain, di situ tidak cuma terdapat aturan dan sanksi akan tetapi juga ketentuan mengenai standarisasi yang harus dipenuhi setiap pelaku usaha. Sehingga apabila dijalankan dengan baik, maka ada perwujudan profesionalitas pelayanan bagi konsumen, perlindungan pelaku usaha, dan peningkatan daya saing dengan perusahaan asing dari segi pelayanan. Ini pun akan menjadi pertimbangan bagi investor, karena investor biasanya menginginkan kerjasama dengan perusahaan yang memiliki prospek ke depan sekaligus profesional.
Kemudian yang ke-8 yaitu dari sudut pandang kekayaan intelektual juga sangat penting dikuasai pelaku usaha karena di sana terdapat pengaturan sekaligus perlindungan seorang pemegang hak kekayaan intelektual untuk mempergunakan hak intelektualnya untuk menjalankan usahanya. Di dalamnya terdapat merek, desain industri, paten, dan lain-lain. Kemudian, jika dalam penyelesaian sengketa bisa menambah wawasan, misalnya tidak hanya lewat pengadilan, tetapi juga arbitrase yang penyelesaian alternatif yang juga memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kemudian yang terakhir yaitu menjawab kegelisahan masyarakat yang ada di sekitarnya tentang bagaimana legalitas perusahaan tersebut dengan membuat izin-izin perusahaan seperti izin lokasi dan izin usaha. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Kesimpulannya itu, hukum atau aturan tentang bisnis menjadikan kendala bagi usaha untuk meraih untung sebesar-besarnya. Tapi bila alami, hal itu tidaklah benar. Justru hukum bisnis memberikan pengaturan untuk melindungi konsumen, pelaku usaha, dari pihak yang ingin mengambil keuntungan sendiri dengan melanggar hak orang lain. Salah satu tujuan hukum bisnis adalah menjamin kelangsungan bisnis itu sendiri. Dengan adanya pengaturan hukum bisnis, maka diharapkan mengurangi potensi risiko yang dapat terjadi, khususnya terhadap wirausaha kecil dan menengah yang umumnya minim pengetahuan akses terhadap informasi hukum, dan agar pelaku bisnis dapat lebih mengetahui hak dan kewajibannya saat membangun sebuah usaha, agar usaha mereka tidak menyimpang dari aturan yang ada di dunia pembiayaan yang tertulis undang dan tidak yang dirugikan. Oleh sebab itu, pelaku usaha harus mengetahui terlebih dahulu tujuan dan manfaat belajar tersebut. Sekian kami, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.